pertemuan ini kita beranjak dari sebelumnya kita mempelajari tentang kontemplasi, kita beranjak dari kontemplasi menuju bab 1. Beranjak dari kontemplasi sejenak, aku mulai melangkah sedikit demi sedikit, tertatih-tatih aku coba untuk gigit. Dari sini aku merasa harus mengeluarkan banyak tenaga, lebih tepatnya tenaga akali, bukan lagi jasmani. Aku merasa bingung ketika melihat bahwa filsafat belum mempunyai arti tentang apa itu filsafat sebagaimana digambarkan dengan sebuah roti. Filsafat tak dapat digunakan untuk membuat roti, tidak juga dapat memberi petunjuk untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi, namun dapat menyelesaikan masalah ketika kita terus menyelaminya ibarat sebuah laut. Di tepinya mungkin terlihat kotor, namun ketika kita terus berjalan ke dalam, maka kita akan melihat laut itu begitu luas dan di dalamnya itu sangatlah indah dan bersih. Jernih. Simpulkan tadi bahwasanya filsafat itu saya gambarkan ibarat sebuah laut gitu. Mungkin kita ketika laut di pinggirnya itu kayak apa ya? Di pinggirnya mungkin kotor gitu kan, laut yang kotor ya, pantainya gitu kan. Setelah kita terus apa ya? Kita tidak tahu gitu, tidak bisa mengetahui apa itu apa yang ada di dalamnya. Jadi kita terus terus berjalan ke dalamnya menggunakan jadi maksud dari apa yang saya simpulkan tadi bahwasanya filsafat itu bisa diibaratkan dengan sebuah lautan. Mungkin ketika kita berjalan ke laut, ke pantai, ketika kita melihat pantai itu mungkin kotor ya kan. Nah, ketika kita mungkin kita beranggapan bahwa itu tidak mempunyai tidak mempunyai arti gitu kan, karena kotor gitu kan. Tapi ketika kita terus berjalan ke dalam laut itu sendiri, ke dalam laut itu menggunakan suatu metode itu bisa disebut dengan metode dalam filsafat gitu kan. Mungkin jika di laut kita diibaratkan menggunakan kapal gitu atau perahu gitu kan. Terus atau mungkin bisa kita menggunakan alat selam gitu kan, kita menyelam ke dalam. Nah, di dalamnya itu ternyata banyak sekali apa yang tidak kita ketahui kayak gitu. Misalnya kita bisa menemukan mutiara yang sangat indah. Ya mungkin itu saja yang dapat saya tangkap dari apa yang saya baca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.